Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama salah satu tokoh P3, di mana sebelumnya beliau bukan seorang politisi, dia datang dari rakyat biasa yang kemudian jadi PNS. Entah tiba-tiba angin apa yang membawa beliau ke partai politik. Untuk hal tersebut, sebaiknya kita langsung tanyakan ke beliau. Tapi sebelum bercerita atau berkisah tentang sepak terjang di politik, mungkin Abah Muhaimin yang akrab dipanggil Gus Muhaimin atau Cak Imin bisa mengisahkan tentang masa kecilnya. Sebenarnya Cak Imin ini berlatar belakang keluarga seperti apa? Monggo Cak Imin, biar warga Surabaya tahu tentang Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap Muhaimin, singkat, tapi dipanggil sehari-harinya nama panggilan familiarnya itu Cak Imin. Saya lahir di Sidosurmo, Surabaya 60 tahun yang lalu dengan kondisi saya umur 4 tahun itu sudah ditinggal seorang ayah yang kami cintai, meninggal tahun 1968. Pada waktu itu saya berusia 4 tahun. Dengan ibu status janda. Pada tahun itu kehidupan perekonomian warga Sidosurmo mengandalkan kehidupan petani sawah. Singkat cerita, dengan kondisi umur 4 tahun ditinggal seorang ayah, kehidupan kami sekeluarga, saya termasuk anak ketiga dari 4 bersaudara, dengan ibu status janda yang luar biasa semangatnya untuk menghidupi anak-anaknya, sehingga kami bisa hidup berkat perjuangan ibu saya yang kami cintai, almarhum juga. Dengan situasi mata pencarian petani, ibu saya banting tulang mencari nafkah, itu baik buruh tani, buruh rumah tangga, bahkan berjualan keliling bahan-bahan pokok daerah Sidosurmo, Panjang Jiwo, Bendul sampai Beratang, dengan modal pas-pasan keliling untuk mencari rezeki berjualan. Saya tahu persis ibu saya nggak mau anak-anaknya itu dengan kehidupan yang kekurangan. Pada saat itu mungkin sempat simpati ke ibu saking sayangnya ya, sehingga apa pernah membantu menjualkan dagangan ikut keliling gitu ya, dari 4 bersaudara. Ya, betul. Ya, pada waktu itu melihat ibu atau nama emak, bahasa panggilan sehari-hari di Sidosurmo itu, saya sebagai anak pada waktu itu semangat membantu, tapi yang namanya orang tua kasihan sama anak-anaknya, nggak usah ikut, biar di rumah saja, dengan harapan anak-anaknya nggak usah ikut. Nah, ini barusan kali yang diceritakan tentang masa kecil ya, itu kan 4 tahun kan belum menginjak bangku sekolah gitu ya. Terus setelah dari sekian perjuangan seorang ibu, seorang janda ya, yang seorang diri dari kehidupan bertaninya, betul, bagaimana beliau bisa menyekolahkan anaknya, termasuk Cak Imin sendiri? Ya, orang tua bertekadnya luar biasa, sehingga kami disekolahkan kelas 1, ini SD dulu itu namanya Sanawiyah ya, sekolah di Sidosurmo itu ada satu-satunya, itu berdekatan dengan rumah saya, dititipkan.
masih tradisional sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pun berhenti saking nggak mampunya saya enggak. Berarti saya pikir lulus enggak karena tidak mampu membiayai. Ya, karena ada pondok, ada sekolahnya, akhirnya saya diarahkan, dititipkan ke pesantren yang namanya Pondok Pesantren atau Tauhid di Sidosermo juga. Itu berjalan berapa tahun, Pak? Berjalan 1 tahun, 2 tahun. Situasi pada waktu itu anak kecil, namanya sekolah itu nggak seperti sekarang ya. Ada teman itu pindah sana, ikut sana, sehingga kami bisa menempuh SD itu di SD An-Najiyah di Sidosermo juga. Itu dengan biaya saya mencoba untuk membantu ibu saya untuk bisa membayar SPP setiap bulan. Itu saya sudah memiliki tekad besar untuk membantu orang tua bekerja pakai kuli bangunan. Waktu itu SD kelas berapa, Pak? Itu saya SD kelas 4. Kelas 4, kelas 5 juga gitu, membantu dapat bayaran pada waktu itu, tapi besar dan senang bisa sampai lulus SD. Bahkan usia SMP ada yang namanya tetangga, ada pekerjaan yang lebih meningkat lagi, itu menjadi buruh, membuat tampar ya, itu tampar itu saya kerjakan sampai lulus SMP. Kemudian setelah SMP lulus di Sidosermo, SMA-nya melanjutkan di mana? Ya, ceritanya itu saya nggak normal seperti teman-teman saya. Habis SMP, lanjut SMA, saya berhenti. Saya memang hobi olahraga ya pada waktu itu, bahkan saya pernah ikut klub-klub sepak bola Surabaya ya, yang namanya klub Putra Gelora, PSAD, dengan harapan masa depan itu. Tapi ya Allah belum menghendaki, perjalanan nggak sampai lama, saya kepingin kerja lagi sesuai dengan. Lah, pada tahun 87 itu ada tetangga saya yang baik hati, kerjanya itu mengerjakan proyek-proyek, ya. Saya itu diajak untuk membantu, ya, ikut proyek itu. Alhamdulillah pada waktu itu 1 minggu bisa mendapatkan gaji antara 50 sampai 60 ribu, sudah banyak semua gitu, sehingga saya melanjutkan SMA itu. Pada saat itu orang tua ibu itu masih tetap di posisinya? Kondisinya perubahan. Jadi pada waktu saya itu jualan itu sudah nggak itu, saya bisa membantu kehidupan orang tua. Samping itu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, samping itu kita sisihkan untuk membayar sekolah itu. Istilahnya dipensiunkan ibunya. Bapak Lurah Sidosermo pada waktu itu almarhum sudah. Dia bahagia hati, memperhatikan warganya yang prestasi. Termasuk saya ini kerja di proyek itu dipanggil. Saya datang ke kantor kelurahan, Pak Yahman, kok langsung dia menyampaikan pada saya, Muhaimin, awakmu gelem kerja nonggoni kelurahan tapi yo kalau bayaran. Nah, istilahnya bahasanya bahasa gitu. Itu aku yang jadi senang. Itu waktu belum sekolah SMA itu, Pak ya? Belum. Belum. Makanya saya ini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan mudahan Allah lewat orang-orang yang baik hati ini, saya berubah untuk tekad saya ini nggak pernah kendor. Dengan situasi saya kerja di kelurahan itu tahun 80, antara 87 sampai 88 ya, itu baru saya menempuh SMA. Lulus SMA ada pengangkatan itu tahun 92. Kok dilala ya pas saya menempuh SMA dengan bantuan teman-teman ini, menempuh SMA selesai, begitu ada penempatan, nanti Pak Yahman ini memanggil saya ini ikhlas.
saya sendiri juga di kelurahan ikhlas, meskipun nggak dapat apa-apa, tapi kalau ada rezeki beliaunya baik hati selalu. Itu lah, saya lebih senang kalau kerjaan apa-apa itu kalau saya ini senang. Itu saya lakukan. Berjalan waktu 92 menjadi calon pegawai negeri, ikut Tahun jabatan, ya 92, 93 menjadi PNS penuh. Waktu tahun 98 saya ini diberi tugas kasih kesra ini di bidang kemasyarakatan. Alhamdulillah berjalan waktu, kepangkatan naik. Tahun 2007 saya diangkat menjadi sekretaris Kelurahan Sidosermo juga. Itu berjalan berapa tahun selama jadi sekretaris? Lah itu saya menjadi sekretaris kelurahan itu mulai 2007, berjalan waktu kurang lebih 13 tahun lebih itu. Menjadi Insya Allah masih istilahnya paling lama itu. Tapi tetap saya di Kelurahan Sidosermo, alhamdulillah perjalanan waktu tahun 2021 akhir saya diangkat menjadi Lurah Sidosermo. Itu kurang berapa tahun pensiunnya, Pak? Kurang lebih kurang 9 tahun. Mohon maaf, 9 bulan. 9 bulan menjelang pensiun ya. Lurah itu cuma 9 bulan. Tapi insya Allah barokah. Nah, pertama kali kembali barusan ke politik, pertama kali ketemu tokoh NU atau dengan siapa sehingga apa itu di maju ke politik. Ya, saya menjadi abdi negara itu berbarengan pada waktu itu masih sekretaris kelurahan itu saya dipercaya, diberi amanah kepada ranting-ranting NU di Wonocolo. Itu saya berbarengan itu diberi amanah menjadi ketua MWC NU Kecamatan Wonocolo. Lah di situ saya itu aktif di NU itu berbarengan dengan abdi saya belum pensiun itu berbarengan, sehingga saya ini otomatis aktivitas di PCNU Surabaya itu selalu komunikatif, bahkan selalu bertemu di NU Surabaya. Ya sendiri ya nggak tahu orang melihat saya atau yai melihat saya itu menilai saya ada kelebihan dan kemampuan di Nahdlatul Ulama itu ya itu tadi saya dasari senang aja untuk beribadah pada Allah melalui Nahdlatul Ulama. Tapi tidak ada keinginan kepingin jadi legislator gitu itu kan? Aduh, nggak ada sama sekali. Ya, yang aku pikirkan itu senang kemarin menjadi abdi negara itu sudah ukuran saya sebagai manusia sudah luar biasa. Dan luar biasa, bahkan diberi amanah ketua NU di Wonocolo ya, itu saya lakukan berjalan seperti air mengalir saja. Kok kelihatannya ada gerakan-gerakan positif, termasuk mengaktifkan pengurus-pengurus. Cuman saya ini kan senang meletakkan pada orang itu di semua organisasi atau kumpulan itu pada orang yang sesuai bidangnya. Itu sehingga Nahdlatul Ulama Wonocolo itu ada nilai plus, terutama di bidang memperhatikan yatim dan duafa, itu melalui lembaga Lazisnunya itu berkembang pelan. Perjuangan awalnya memang tidak ada istilahnya lancar, mesti ada kendala-kendala. Lah kendala-kendala ini kita jawab bersama-sama pengurus sehingga Lazisnu di Wonocolo ini bisa berkembang dan sudah bisa memberikan kontribusi baik kepada yatim, piatu, duafa, dan sampai detik ini insya Allah NU Wonocolo dengan kepengurusan Lazisnu masih eksis berjalan, bahkan kerjanya lebih bagus. Mudah-mudahan NU lewat Lazisnunya atau lembaga-lembaga yang lainnya ini bisa memberikan manfaat kepada warga masyarakat Kota Surabaya, khususnya warga Nahdliyin. Lah dengan tampilan saya di MWC maupun di PCNU ini mungkin melihatnya ya itu, sehingga P3 ini membutuhkan saya. Ya, yang namanya saya ini tradisi Nahdlatul Ulama, kalau sama orang tua, guru, apalagi para kiai, wis gak ada istilahnya menolak bantah. Kok begitu mudah sekarang
selain jadi legislator sebelumnya ya, Nggih. Cak Imin ini juga langsung jadi pemimpin P3 Kota Surabaya. Intinya kita lakukan dengan ikhlas, tidak ada beban apa-apa, apalagi memikirkan ambisi menjadi legislator itu ada. Terjun di P3 itu aja bisa membantu sudah senang. Nah itu awal jika bekal saya di kontestasi pemilu lewat Partai Persatuan Pembangunan ini karena diperintahkan seorang guru, orang tua, bahkan kiai lagi, apalagi kiai Nahdlatul Ulama. Nah sekarang Cak Imin, legislator sudah tercapai, ketua DPC sudah di pundak. Lah, kira-kira ini pertanyaan terakhir. Kira-kira P3 ke depan ini akan dibuat seperti apa? P3 ini harus berubah bagus sesuai dengan zamannya. Lah, saya sebagai generasi tua, senior, harus tahu diri. Biar nggak berkesan P3 ini punya orang tua. Lah, ke depan saya mengutamakan generasi muda yang kreatif, yang inovatif, yang dengan berdedikasi, berakhlakul karimah. Sudah saya mulai nih, banom-banom yang ada di P3 ini, ada GPK, ada GMPI, ada AMK. Ini kita, harapan saya, pemilu tahun 2029 yang akan datang, target kita ini untuk menambah perolehan suara maupun kursi yang ada di kota Surabaya akan tercapai, ya bisa bertambah 3 lah menjadi 6. Oke, Cak Imin. Sepertinya kalau ngobrol tentang kisahnya dengan memang kepinginnya lebih lama. Aduh, ini kalau kita kan nggak cukup 2 hari sampai 3 hari. Tapi minimal kita sudah dapat poin-poinnya. Begitu istilahnya bahwa Cak Imin itu datang dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Hingga sekarang memimpin partai dan punya keinginan untuk memajukan partai. Semoga pertemuan ini menjadi awal bangkitnya P3 di Kota Surabaya. Amin. Assalamualaikum Cak Imin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.